tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Salim Al-Haddad dari Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Mudah-mudahan masih semangat ya. Nggak lapar nggak? Nggak lapar? Ngantuk nggak? Berarti kuat sampai 2 jam ke depan ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Hadratul kiram yang kami hormati dan kami taati, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita tadi yang sudah memberikan nasihat, Kiai Humen yang dari Cilongok. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ditambahin doa lagi satu kali? Anda kok boleh nih? Saya nggak mendoakan Anda ini, mendoakan Kiai Humen. Main boleh-boleh saja. Ya, guru kita ini masih muda, ganteng, hadirin alim. Semuanya ada, ilmu ada, tampan ada. Cuman satu sayangnya, istrinya cuman satu. Tadi yang bilang boleh jamaah, bukan Anda yang bilang boleh. Dan juga yang saya hormati para alim ulama yang lainnya, para sepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, khususnya di kampung Gembor, Gembor ini, Gembor, yang semuanya insya Allah mudah-mudahan orang tua kita, guru kita semuanya, para alim ulama, dengan kedatangannya mudah-mudahan menambah keberkahan pada acara malam hari ini. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, utamanya Bapak Kapolsek Jati Umung, Bapak Robin. Robin siapa? Robin Hood bukan ya Pak? Mohon maaf Pak ya Pak. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Bapak Kapolsek kita juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dari TNI Babinsa. Bapak Babinsanya ada? Ada ya? Oh Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat naik pangkat. Iya. Naik pangkatnya bukan di dunia saja Pak, sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati panitia acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan upaya kerja kerasnya sehingga malam hari ini terlaksana acara Maulid yang luar biasa ini. Mudah-mudahan para panitia berikut ketuanya diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ahbabun Nabi, pecinta-pecinta Nabi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini nggak semangat sekali ini. Sholawat ini harus dibalas, sholawat ini disambut. Iya. Jangan malas Anda seketika Anda mendengar sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda ingin nanti dipandang wajah Anda di surganya Allah nanti atau di akhirat, maka kalau ada orang yang mengucapkan sholawat, maka harus dibalas dengan sholawat. Tapi kalau Anda malas, hati-hati. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, peristiwa ketiga Sayyidatuna Aisyah, sebelum saya mulai ini ya, supaya kita ini mengerti bahwa sholawat ini ada seorang mengatakan sholawat disebut Nabi Muhammad, maka kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Aisyah setelah sholat subuh itu hendak menjahit baju, tahu-tahu jarumnya jatuh. Kalau habis subuh kan masih gelap itu. Dan mohon maaf, di zaman Nabi nggak ada listrik seperti ini, Pak. Tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Mungkin penerangannya pakai api, pakai kayu begitu. Tahu-tahu waktu itu penerangannya mati, dan ketika Sayyidina Aisyah menjahit, jarumnya terjatuh. Maka dicari jarum tadi, karena di bawah rumah Rasul ini bukan seperti ini, Pak. Bukan keramik, apalagi marmer, pasir, Pak. Rumahnya Nabi ini di Madinah pasir. Kalau sekarang mewah. Maka dicari karena gelap, tambah hilang, tambah masuk ke dalam, Pak, jarumnya. Maka Sayyidina Aisyah tidak bisa mengambil lagi, menemukan lagi jarum yang jatuh tadi. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah, langsung masuk ke kamar di tempat Aisyah lagi menjahit. Seketika itu juga kamar atau ruangan itu menjadi terang benderang dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Apa katanya Sayyidina Aisyah? Sayyidina Aisyah, "Mawat wajhaka ya Rasulullah." Sungguh bercahaya wajahmu ya Rasulullah, sangat terang. Maka langsung Sayyidatuna Aisyah bisa menemukan jarum berkat kedatangan Nabi yang membawa cahaya terang benderang di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Cilaka, berbahaya orang yang nanti tidak bisa memandang wajah saya yang kata Anda tadi, katamu wahai Aisyah, yang bercahaya di yaumil qiyamah. Berbahaya. Maka Sayyidina Aisyah tanya dengan ketakutan, "Siapa ya Rasulullah yang tidak bisa memandang wajahmu nanti di yaumil qiyamah, yang tidak bisa melihat wajah sucimu di yaumil qiyamah?" Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Man dzukirtu indahu walam yusalli alai." Barang siapa disebut namaku tapi orang tadi tidak bersolawat kepadaku, maka niscaya naudzubillah kita tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada solawat langsung dibalas solawat. Ya Pak, Bu. Ngantuk sih masalahnya kita ini ya. Udah malam sih memang. Tapi kalau acara-acara begini nih saya kadang-kadang heran. Iya, baru 10:30 ini. Kalau bagi saya masih sore ini, Pak. Masih? Nggak tahu lagi kalau Anda ya, ibu-ibu nggak tahu saya. Masih sore nih, Pak. Kata orang Arab badri, masih sore. Kalau kita bertamu di rumah orang Arab itu, Pak, tengah malam semua. Siang nggak ada, Pak, tidur semua. Kalau Anda pernah hidup di Jazirah Arab, bertamunya tengah malam, Pak, ketuk pintu jam 2 malam. Mereka masih melek. Kalau di sini jam 2 malam dikira maling, Pak. Ini tidak ngerti adat apa ini, tamu tengah malam ya. Tapi Masya Allah, kita ini akhir zaman memang. Kalau urusannya ngaji ini, Pak, ngajinya sebentar padahal, Pak. Padahal ngaji ini diisi, diselingi cerita segala macam. Masih saja kita ini lemes, ngantuk, kadang nggak semangat. Tapi giliran ada ting-ting, nah piring berbunyi, Pak, melek kita, Pak. Benar ya? Ini saya mau tanya, apa
Panitia ini nanti ini dapat makan nggak semua ini? Hah? Mana panitianya? Sembunyi panitianya. Loh, jangan tanya saya. Kalau saya pasti makan komplit, Pak. Makan berkat komplit, Pak. Kalau nggak dikasih ya minta, Pak. Saya buka mobil saya, Pak. Jauh-jauh ke sini nggak dapat berkat, Pak. Iya. Kalau Anda nggak dapat berkat nggak apa-apa. Yang penting dapat berkah. Kalau saya dua-duanya berkah ya berkat ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf suara saya agak serak ini, Pak. Iya. Alhamdulillah malam hari ini Allah gerakkan kaki kita, langkah kita, hati kita hadir di majelis yang penuh berkah ini. Majelis yang mana majelis ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mendapat kucuran daripada mahfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bubar dari tempat ini ya. Kita mengangkat tubuh kita pulang ke rumah masing-masing. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan insya Allah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kayaknya harus kenceng ini suara, Pak. Iya, biar keluar ya. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang agung, manusia pilihan Allah, manusia yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad kita semua diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita semuanya dan umat muslim, umat mukmin yang beriman kepada Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mau masuk surga, Pak? Ibu mau masuk surga, Bu? Mau. Kapan itu kira-kira? Loh, surga, Pak. Ditawari surga mau. Tapi ditanya kapannya masih ragu. Berarti Anda belum mau masuk surga, masih senang di dunia berarti kita, Pak. Ya. Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tadi sudah banyak nasihat sebetulnya, Pak, dari guru kita Kiai Humen, berikut cerita luar biasa. Di mana cerita-cerita ini menjadi ibroh pendidikan bagi kita, Pak. Ya. Jadikan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan, ya, jadikan sebagai panutan kita di rumah tangga kita, di tempat manapun. Ikuti apa yang diperintah Nabi Muhammad, disyariatkan Allah melalui Nabi Muhammad, dan disitulah nanti kita akan mendapatkan kemenangan, bukan hanya di dunia saja, nanti sampai di akhirat. Hadirin, saya cuma dongeng saja, nasihat sudah ada banyak. Ya, kita tadi disebutkan bagaimana nabi-nabi sudah mengenal Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau zaman sekarang Nabi Muhammad itu, Pak, viral. Tahu viral, Pak? Viral. Kalau sekarang viralnya beda, Pak. Kalau sekarang viralnya dibikin. Iya. Orang nggak alim diviralkan jadi alim. Orang biasa-biasa nggak bisa ngaji diviralkan jadi wali. Ada nggak ini? Ini zamannya begitu. Kalau Nabi Muhammad viralnya asli, Pak. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan jauh, bahkan sebelum Nabi Adam ini, Pak, sudah viral Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Orang-orang samawat, orang langit ini tahu, Pak. Malaikat-malaikat itu kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita yang hadir di sini, ya mohon maaf, tidak kenal dengan Nabi Muhammad atau sekedar cuman tahu saja itu Nabi Muhammad adalah nabinya orang Islam, maka berbahaya bagi kita, Pak. Saya tanya, kenal nggak kita dengan Nabi Muhammad? Seberapa jauh Anda kenal dengan Nabi Muhammad? Kenal nggak anak-anak kita yang masih muda-muda, generasi muda, kenal nggak dengan Nabi Muhammad?
Padahal Nabi Muhammad ini viral. Bukan makhluk saja, bukan manusia saja, benda mati kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking viralnya, Pak. Pohon-pohon itu, Pak, kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu bahkan menangis kepingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita itu, seorang Arab lagi berburu. Berburu itu mencari binatang, Pak. Kalau di padang pasir nggak ada hutannya, berburunya paling binatang-binatang yang galak-galak itu, Pak. Kobra. Ya, kalau Anda kan paling cari kijang kan begitu. Ya, kalau nggak dapat kijang ya paling kambingnya tetangga diambil begitu aja ya. Ini dulu, Pak, yang diburu ini binatang-binatang buas. Ada satu pemburu dapat biawak. Biawak, tahu biawak, Pak? Bahasa Sundanya apa itu, Kiai? Biawak. Oh, sama juga biawak. Bayawak. Tahu biawak, Pak? Tahu? Anda bayangkan gimana biawak ini? Kayak Anda sendiri. Biawak, Pak, seperti buaya begitu loh, cuman kecil. Cuman jangan macam-macam, Pak. Tangan Anda habis kalau dijepit, Pak. Biawak ini, Pak, dibawa sama orang Arab yang baru saja berburu ini, Pak. Dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Ini orang Arab dapat biawak ini, ya, dapat berburu ini, boleh enggak dimakan atau halal enggak untuk dimakan? Maka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Arab tadi? Ya Rasul, apakah saya boleh memakan biawak yang saya baru saja berburu ini? Nabi Muhammad terdiam, Pak. Enggak menjawab orang Arab tadi, malah melihat biawak tadi, Pak. Biawak yang dibawa oleh pemburu tadi dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad, Pak? Ya Dob, itu bahasa Arabnya biawak itu Dob, ada di bak itu, Pak, ada itu disebut. Ya Dob, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Bukan pemburunya yang ditanya, Pak, bukan orang Arabnya ditanya, tetapi biawaknya ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biawak, siapa lo dan siapa gue? Oh, kalau bahasa kerennya ini, Pak, ya. Bahasa premannya ini, Pak, ya. Siapa Anda dan siapa saya? Subhanallah, Pak. Biawak ini kenal dengan Nabi Muhammad, Pak. Kenal ini langsung bisa bicara. Anta Rasulullah. Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faza manittaba'ak wa qad khaba liman lam yattabi syari'atak. Beruntung wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti syariatmu, yang mengikuti aturanmu, mengikuti agamamu. Khaba liman lam yattabi syari'atak. Berbahaya, celaka orang yang tidak mengikuti syariatmu wahai Muhammad. Ini mendengar biawak bisa ngomong, Pak, langsung dilempar sama orang Arab ini, Pak. Lari biawaknya, Pak. Kaget, Pak, biawak bisa bicara. Biawak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka heran kalau kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan kenal dengan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad viral, Pak. Makanya jangan percaya dengan viral-viral sekarang, Pak. Baru bisa ngomong sama kucing viral, Pak. Belum tentu juga, Pak, ya, Pak, bisa bicara sama kucing. Ngomongnya saja, coba datangkan kucingnya, suruh ngajak ngomong. Iya, nggak mungkin bisa. Viral bisa ngomong sama semut. Ya kalau Nabi Sulaiman kita percaya, Pak, tertulis di Al-Quran, Pak. Semut ngomong dan didengar oleh telinga Nabi Sulaiman. Lah ini siapa, Pak? Sama cacing. Saya heran kok kecil-kecil yang disukai, Pak, ya. Cacing, semut. Kok kenapa nggak harimau saja, Pak? Kalau harimau perlu dites, Pak, dibawa ke kebun binatang dia ini, Pak. Kita ini keburu.
Keburu dilaporkan ke MUI. Kalau saya sih punya rencana, Pak. Rencana saya bawa yang katanya bisa ngomong sama cacing, sama semut itu, bawa di sana ke Jakarta, Pak. Kebun binatang. Kita lepaskan di dalam apa? Tempatnya harimau. Katanya dia bisa bicara. Wali. Dengan apa saja bisa bicara. Binatang diajak bicara. Coba, Pak. Kan begitu. Jangan rame dulu. Iya, kadang-kadang kurang sabar kita ini. Saya dulu rencana itu sama Habib Muhammad itu. Kan saya kenal, Pak. Sama ini, Pak. Ya saya nggak usah sebutkan namanya. Mungkin Anda sudah tahu itu. Iya. Anu aja dah. Joko gitu aja dah. Ganti Joko aja ya. Si Joko ini kenal sama saya, akrab dengan saya, Pak. Bukan akrab, maksudnya sudah beberapa kali bertemu dengan saya. Ya bicaranya begitu, Pak. Kenal bicara dengan semut, dengan cacing, terus ngakunya wali, malaikat bisa diperintah. Siapa Anda? Hei. Sudahlah. Sudah jangan disebut namanya. Nambahin dosa. Ini majelis ini ya. Gak perlu berbuat dosa kita. Iya. Saya tahu, maksudnya tahu. Keburu. Mestinya dites dulu, nggak usah pakai MUI, ketinggian MUI. Iya, ngurusi kecil ini, Pak, urusan kecil ini. Ngapain majelis ulama? Majelis ulama itu nentukan ya ini halal, ini haram. Itu yang penting. Bagaimana umat Islam ini terjaga daripada perbuatan haram, itu yang penting. Selamat orang Islam itu sejahtera, itu tugasnya MUI. Gak usah ngurusin kecil-kecil gini, serahkan kepada kita saja, Pak. Iya, kita ini ahlinya, Pak. Mau preman, ayo preman. Mau yang halus-halusan, ayo halus-halusan. Nah, ini keburu. Makanya jangan sampai kita terjerumus dengan viral-viral. Itu bukan viral, diviralkan. Beda ya. Viral bener sama diviralkan. Oh, fulan tiap hari bisa terbang ke langit. Wah, diviralkan, Pak. Padahal nggak pernah terbang, Pak. Nggak bisa terbang. Ini diviralkan namanya. Sekarang banyak ini di media sosial. Tapi heran, Pak, kenapa di media sosial ini nggak pernah kita bahas Nabi Muhammad SAW? Padahal lebih viral dari mereka semua, lebih viral dari semua makhluk. Ini kekurangan kita umat akhir zaman. Saya katakan semua makhluk Allah ini yang ada di dunia maupun di langit kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi batu, benda mati kenal dengan Nabi Muhammad, dan batu bisa bicara mengucapkan salam kepada Muhammad SAW. Kata Nabi yang dibawa oleh Jabir bin Sumrah mengatakan, ini a'lamu bihajron kana bi Makkah yusalli alayya qabla al-bi'tsah. Saya tahu apa? Batu yang di Mekah itu berbicara mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad sebelum saya diutus jadi nabi. Dan saya masih ingat batu itu di mana. Ternyata batu itu di depan di depan kidamu Baitul Sayyidina Abu Bakar, di depan rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Batu yang pernah menyapa Nabi Muhammad SAW. Pelepah kurma pernah nangis, Pak, kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad SAW ketika manusia di Madinah, waktu itu Nabi Muhammad berkhutbah, dan karena belum begitu banyak manusia, Nabi Muhammad kakinya menaiki kayu dari pelepah kurma, jadi agak tinggi begitu, berceramah di depan para sahabatnya. Tetapi ketika sudah banyak manusia, sahabat Nabi sudah ratusan ribu, maka Nabi meninggalkan pelepah, dibuatkan oleh sahabat suatu mimbar, Pak. Ketika kayu berpisah dengan Nabi Muhammad, nangis kayunya, Pak. Nangis kayunya. Kenapa? Kenal dan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa yang disebutkan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar marah, Pak. Kenapa marah? Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan Sayyidina Umar tidak percaya. Man qala Muhammad qad mat qataltu li sayfi hadha.
Siapa yang berani ngomong kalau Muhammad itu mati, saya penggal dengan pedang saya. Maka Sayyidina Abu Bakar menasihati Sayyidina Umar. Panjang Pak kalau saya ceritakan, sampai besok nggak selesai ini. Saya kasihan Anda saja, nasib Anda aja saya pikirkan Pak. Iya. Kelihatannya sumpek semua Kiai. Ya Anda ini banyak tekanan kayaknya. Iya, paling tekanannya 1, 2 saja kita ini. Kalau nggak salah ya Pak, 1 istri kita, kedua duit kita, itu aja Pak masalah kita ini. Nggak jauh dari itu. Benar nggak? Mana yang lebih berat? Nggak punya duit apa istri kita? Loh, saya tanya yang paling berat mau kawin-kawin saja. Nanti kawin itu kalau Anda berani benar. Gak berani ngomong, gak berani kawin, berani ngomong kawin. Di belakang ini kaum ibu-ibu Pak, istri Anda. Jangan bikin ribet ini. Habis pulang maulid ribut kita Pak. Iya, gak kemakan berkatnya nanti. Semua saya katakan hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semua mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka makhluk siapapun yang mencintai Nabi Muhammad, maka di mata Allah, di sisi Allah adalah mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, kalau Anda ingin mulia di hadapan Allah dan dicintai Allah, maka cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi korek kita sudah membaca ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, apabila manusia mencintai aku, fattabi'uni, ikuti jalanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Kalau Anda mencintai Nabi Muhammad, otomatis akan dicintai Allah. Ini ukuran Pak. Anda bisa mengukur diri Anda. Kalau Anda merasa dicintai Allah, seberapa cinta, seberapa mengikuti Nabi Muhammad. Kalau Anda nggak cinta dengan Nabi Muhammad, mustahil Anda tidak akan mendapat cinta dari Allah. Yuhibbukumullah. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, maka otomatis 1000% Allah akan mencintai kita. Cinta dengan Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani, mohon maaf, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah adalah Tuhan, Allah Tuhan. Tetapi tidak cinta, tidak ikut dengan Nabi Muhammad. Ya, maka cintanya tertolak, mereka dianggap tidak beriman kepada Allah. Padahal mereka percaya dengan Allah. Orang Yahudi percaya, Pak, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, tapi karena tidak percaya dengan Nabi Muhammad, orang Yahudi waktu itu dikira nabinya orang Yahudi, maka sakit hati, mereka ingkar. Padahal di dalam Alkitabnya dijelaskan bahwa, nanti saya jelaskan, bahwa Nabi Isa terang-terangan mengatakan kalau umatmu bertemu dengan Nabi Muhammad, artinya apa? Orang Yahudi bertemu dengan Nabi Muhammad, hendaklah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena iri, Pak, karena dengki. Maka kalau Anda dengki, iri di hati Anda, berarti ada di DNA Anda, Pak, Yahudi, Pak. Kan sekarang main DNA Yahudi. Gak ngaca, Pak. Orang iri dengki itu, Pak, wataknya Yahudi. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu Yahudi, mereka beriman, Pak. Berhubung Nabi Muhammad adalah min Arabiyun, daripada orang Arab, bukan dari orang Yahudi, ingkar, Pak. Jadi urusan nasab ini, Pak, nggak usah dibahas. Kita mengerti. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayo. Sudahlah. Ini acara Maulid Nabi. Ayo introspeksi diri. Ngaca kita, Pak. Bertobat kita, Pak. Apakah kita ini sudah mengikuti Nabi Muhammad, berikut mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya lanjutkan ayat tadi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya, Pak. Jadi kalau cinta dengan Nabi Muhammad, dapat 2 kita, Pak.
Satu, dicintai Allah. Kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan amin dulu, lakukan. Ini bukan doa. Kalau Anda memang cinta dengan Muhammad, Anda akan dapat dua. Apa itu? Cintanya Allah, dan insya Allah Anda akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diampuni dosa-dosanya Pak oleh Allah, maka hajat kita, doa kita gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hajat kita lambat? Kenapa doa kita lambat dikabulkan Allah? Karena kita belum diampuni banyak dosa kita ini Pak. Benar nggak? Ada yang nggak punya dosa? Ada di antara kita ini yang hadir nggak punya dosa. Siapapun, mau habib, mau kiai, atau Anda apalagi, mohon maaf bukan merendahkan, memang kenyataannya begitu. Benar nggak? Biar nggak ngantuk kita Pak. Ya. Maka hadirin, ayo bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, cintai Nabi Muhammad. Insya Allah ini adalah bekal kita, modal kita untuk dicintai Allah. Maka kalau Anda sudah dapat cintanya Allah, apapun yang Anda minta segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Anda beristighfar, ya, kalaupun Anda bertobat, jangan lupa sertakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan astagfirullah, benar istighfar, lalu Anda memohon dengan wasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Istighfar kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saya cerita. Anda mau diampuni oleh Allah, maka harus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita atas dulu. Apa yang terakhir dulu ya? Atas dulu aja. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna sebagai manusia. Maka ketika sudah diciptakan oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya singkat saja. Kita sering dengar cerita Nabi Adam dikutuk oleh dimarahi oleh Allah, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan membawa dosa karena melanggar syariatnya Allah, karena melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Adam sangat menyesal, kepingin doanya diampuni dan dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengajari Nabi Adam, fatalaqa Adam rabbuhu kalimatin fataba alaih. Allah mengajarkan kepada Adam bagaimana supaya tobatnya didengar oleh Allah, diterima oleh Allah. Maka Nabi Adam mengatakan, Allahumma bihaqqi Muhammadin qad ghafartulah. Ya Allah, berkatnya, wasilahnya saya dengan Nabi Muhammad, maka ampuni dosa-dosaku. Seketika itu juga Pak, Allah mengampuni Nabi Adam. Tetapi Allah heran, ini Nabi Adam kok bisa tahu dengan nama Nabi Muhammad? Kok kenal dengan Nabi Muhammad? Maka Allah tanya kepada Adam, ya Adam, ma Muhammad? Wa man Muhammad? Apa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kok Anda sebutkan tadi dalam doamu? Apa kata Adam? Walamma admamtu rabbi, walamma admamtu khalqi, nadartu fawqa ra'si, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimtu annahu khairu khalqillah. Setelah kata Nabi Adam, engkau ciptakan aku ya Allah, aku melihat nadartu fawqa ars, saya lihat di atas ars tadi tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimtu, maka saya mengerti, saya yakin ini manusia adalah ciptaan kamu yang mulia. Idgaranta ismuhu bi ismuhu, ismika bi ismuhu.
Engkau dekatkan namamu dengan nama Muhammad. Saya yakin ini orang adalah sebaik-baik ciptaanmu ya Rob. Apa kata Allah? Naam ya Adam. Innahu nabiyyin minal anbiya min dzurriyyatika. Falaulahu ma khalaqtuka ya Adam. Benar wahai Adam. Ini dia Muhammad adalah nabi di antara para nabi dari keturunanmu wahai Adam. Kalau bukan dia Nabi Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam, tidak akan aku ciptakan kamu wahai Adam. Maka Adam ngerti Pak, bahwa Nabi Muhammad ini kenal dengan Nabi Muhammad, viral dulu Nabi Muhammad Pak. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ngomong, kuntu nabiyan baina Adam ruh wal jasad au bainal ma wal ard. Saya jadi nabi ketika Nabi Adam di antara roh dan jasadnya belum diciptakan oleh Allah, atau dari sebelum Nabi Adam air dengan tanah masih bercampur begitu, saya sudah jadi nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Hebat nggak Pak? Hebat nggak? Pantas nggak kalau viral ini? Pantas nggak? Kalau yang ngono? Lah iya kan? Pantas nggak kita idolakan ini Pak? Pantas nggak kita cintai? Kalau nggak pantas keliru Anda Pak. Binatang saja cinta, benda mati cinta, mengenal, mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa enggak ini? Boleh minum dulu ya? Jam berapa? Jam 11. 5 menit lagi aja. Setuju? Loh kan terserah saya yang bicara Pak. Mau sekarang selesai apa kata saya Pak? Hah? Jangan ngatur Anda. Iya. Saya ngomong 5 menit nawarin Pak. Bagus Pak. Daripada saya langsung wabillahi taufik wal hidayah, bubar di majelis Pak. Ya. Apa kata saya sudah Pak? 2 jam lagi? Benar? 4 jam lagi? Salat subuh di sini bareng? Saya dulu yang pulang, Anda di sini. Enak aja ini. Sebentar saja Pak. Jangan lama-lama. Ini majelis berkah, majelis sunnah. Ya. Yang ada itu, yang wajib itu ada Pak. Apa itu Pak wajibnya? Salat subuh. Jangan karena acara maulid terlalu lama, ya, pulang kita tidur kesiangan, bablas subuhnya sampai jam 7 baru bangun, setengah 8 baru bangun, sholat subuhnya godok. Ini salah Pak. Yang wajib kita tinggalkan, sunnah kita lakukan, kebalik kita ini. Bener gak? Janji gak boleh ketiduran ya. Jadi pulang dari rumah, dari tempat ini gak boleh tidur, melek aja. Loh, saya yakin kalau pulang jam 2 jam 3 Anda bablas, wong sini aja udah ngantuk. Apalagi di rumah, kasih makan lagi ya. Makan, ngopi, ngerokok, lemes tidur Pak. Ya. Janji ya. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban gara-gara acara sunnah. Benar ya? Kalau perlu sembahyang sini semua Pak. Di masjid ini Pak, Al-Hidayah berjamaah. Ya. Setuju Pak? Janji kita berjamaah di sini. Lo gak berani? Ini masjid bagus Pak, mewah masjid Pak. Iya kan? Miliatan duitnya ini habis Pak. Ketika sholat, waktunya sholat kita yang datang yang subuh, orang tua-tua saja. Ayo kumpul semua di sini berjamaah. Kalau Anda cinta dengan Muhammad, besok subuh sholat di sini Pak. Kira-kira sholat subuhnya kita ini Pak, ya seperti sholat Jumat, pernah nggak? Ada masjid mana yang kira-kira sholat subuh? Ya ada? Nggak ada? Gini aja, saya nasihati kepada DKM ya. Nasihat ini Pak, kalau di tempat saya dulu mungkin sekarang nggak sudah. Sholat subuh itu supaya orang-orang itu senang, semangat sholat subuh, memang harus dipancing Pak. Apalagi anak-anak muda ini. Dulu kami bukan masjid Pak, musola. Ada 2 musola begitu di kampung kita ini Pak ya.
Jadi misalkan musola ini Pak, setelah sholat subuh dapat roti Pak sama kopi. Ya. Iya. Habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung cepet-cepet berdoa Pak, nggak lama-lama langsung ngopi dapat kue Pak. Enak. Besok lagi ketagihan Pak, besok datang lagi. Makan roti lagi, minum kopi lagi. Sampai berapa hari bosan, kepingin cari makanan yang lain. Musola satunya Pak, satunya ini pinter juga Pak, mancing Pak. Habis sholat subuh disediakan nasi ala kadarnya. Kalau di sana namanya petokan, tahu petokan Pak? Ikan teri kecil-kecil begitu Pak. Ya, sedep pokoknya Pak ya. Ya, sama dikasih teh Pak. Jadi kalau bosan di musola sana, pindah musola sini. Bosan roti, makan nasi ketokan. Bosan ketokan, balik lagi ke roti. Ini mesti diselerai begini umat Islam ini ya. Bener nggak? Coba ini, coba DKM-nya mana DKM? DKM. Ya, umumkan saja. Apabila besok sholat subuh semua jamaah ini tidak lepas sampai 40 hari, ya, sholat subuh nggak pernah lepas, maksudnya nggak boleh bolong, nggak boleh absen kita masjid ini, datang setiap subuh sampai 40 hari berturut-turut akan dihadiahi sepeda motor. Kira-kira datang nggak semua kita ini? Bikin tenda di sini Pak, bukan datang saja, bikin tenda kita. Ibu-ibu 40 hari tidak putus akan diberikan hadiah mesin cuci. Wow, berebut kita Pak. Penuh masjid ini Pak, mungkin sampai jalan-jalan nyetopin kendaraan Pak. Karena apa? Ukuran kita ini masih senang dunia. Akhirat kita ini dianggap gak kelihatan, maka males kita Pak. Ya Pak ya, ayo. Ini acara luar biasa. Iya, jangan kita ini mencintai Nabi Muhammad tapi mengecewakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok pagi Pak, sholat subuh Pak. Ya barangkali dapat hadiah bener, masa tahu Pak? Iya kan? Tapi kalau ngasih hadiah motor, ngasih hadiah kulkas Pak, bangkrut Pak. Segini banyaknya mau datang minta hadiah semua. Iya, hadiahnya cuma satu lagi. Waduh, repot. Lanjut ya ini. Jadi Nabi Adam ini kenal Pak dengan Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad sudah viral, sudah terkenal. Siapa lagi? Tengah-tengah saja. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa sangat kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad ini pernah baca Al-Quran, membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, di mana ayat itu dibaca di depan sahabat-sahabat Nabi. Wa ma kunta bijanibit turi itnadaina ila akhirul ayah, dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan sahabat-sahabatnya. Maka Nabi bertanya, wahai sahabat, kamu mengerti makna daripada hakikat ayat ini? Maka sahabat terdiam. Ada yang menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui, yang mengerti pada apa makna daripada ayat ini. Maka Nabi Muhammad menceritakan, memaknai ayat tadi, dibuka riwayat tadi Pak. Ketiga, walamma rabbuhu bi Musa bitur sayina. Ketika Nabi Musa ini diperintahkan Allah untuk datang ke Gunung Tursina, diajak bicara oleh Allah, diajak ngobrol. Musa kalimullah, Musa yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa ini merasa tersanjung, Pak. Merasa hebat. Masa paling luar biasa di antara semua makhluk. Maka tapi Nabi Musa masih penasaran. Saya ini hebat di hadapanmu ya Allah. Tetapi apakah masih ada lebih hebat? Hal khalaqta, kata dia. Ya Rabb, hal khalaqta khalqan akrama ilayya minni. Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Rabb, apakah pernah kamu ciptakan manusia yang mulia seperti aku? Apakah ada ciptaanmu yang lebih mulia? Katakan begitu.
yang pernah kamu ciptakan seperti saya, wahai Allah, wahai Rabb, wahai Tuhan. Apa jawaban Allah? Ya Musa, amma alimtah anna Muhammad khairi khalqi, khairi min jami'il khalqi. Wahai Musa, apakah kamu tidak tahu Muhammad adalah sebaik-baik ciptaanku? Maka Nabi Musa protes, ya Rabb, istaifaitani alal basar wa kallamtani bi Tursina. Engkau ajak aku bicara di gunung Tursina dan engkau berikan aku, jadikan aku membawa risalahmu. Apakah kurang ada yang lebih hebat dari saya? Saya ini nabimu ya Allah. Saya bisa bicara dengan engkau wahai Allah. Masa ada yang lebih hebat? Maka Allah mengatakan, ya Musa, inni nadartu fi qulubil ibadi walam ajid qalban asaddu tawaduan min qalbika ya Musa. Ya Musa, aku melihat kamu ini di antara semua makhluk-makhlukku, semuanya tidak ada yang hatinya rendah di hadapan kamu kecuali asadda qalban, kamu yang sangat tawaduan, bertawaduk, merendahkan diri kepadaku. Maka aku cinta kamu wahai Musa. Maka Musa merasa senang. Allah muji Musa. Maka Allah pesan, ya Musa, famut ala tauhid wa ala hubbu Muhammad. Ya Musa, mati dalam keadaan tauhid dan bertakwa kepada Allah, dan matilah kamu dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa Pak, matinya dititipi supaya cinta dengan Nabi Muhammad. Lalu apalagi Musa nggak terima Pak? Oh namanya Musa Pak, Anda tahu Nabi Musa Pak? Nabi Musa itu Pak, di Bukhari itu diceritakan dia, ketika malaikat Israel datang mau cabut nyawa Nabi Musa ini Pak, di Bukhari itu diceritakan di hadis itu Pak. Wahai Musa, ini Israel datang langsung diajak ngomong sama Musa. Ini Pak, Israel Pak, ya, malaikat Israel. Kepingin kenal nggak kita Pak? Kepingin kenal nggak kita Bu? Kepingin kenal malaikat Israel Bu? Orang sekarang berani malaikat Jibril, Jibril, Mikail. Kenapa nggak mau nyebut Israel? Nggak kenapa Pak? Takut mati. Kalau kenal Israel langsung dicabut kita Pak. Orang sekarang begitu, Jibril, Jibril, Jibril. Wah, hebat bener manggil Jibril. Siapa ente? Kencing aja nggak lurus kencingnya. Ini nggak ada lagi minuman yang lain ini kecuali hitam sama putih, nggak ada. Heran ya. Mestinya ada manis-manisnya gitu. Saya lihat gelap semuanya, tambah gelap lihat kopi ini Pak. Pahitnya Pak, Masya Allah. Sudah pahit, hidup ini tambah pahit lagi. Enggak, soalnya ini nyocokkan mungkin Pak. Panitia pinter Pak, dilihat tuh, Anda ini hitam semua. Jadi saya disuruh minum hitam-hitam saja, supaya hitam sama hitam jadi cahaya Pak. Tapi beruntung Anda ini hitam. Tapi saya nggak mau hitam, saya putih Pak. Saya putih, putih nggak saya? Apalagi kena lampu, tambah putih nggak? Kalau Anda kan kebalikan, karena saya kena lampu jadi hitam semua ini Pak. Anda ini, ibu-ibu ini meskipun pakai bedak, pakai apa, make up, kelihatan suram semua wajahnya. Karena silau mata saya. Apa benar Anda ini memang putih apa hitam? Iya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kelihatannya hitam semua. Tapi beruntung Pak, Anda ini hitam. Beruntung, bersyukur kepada Allah. Bersyukur nggak kita ini? Berarti alhamdulillah. Yang hitam bersyukur, alhamdulillah. Wajahnya yang hitam ini bersyukur, yang kulitnya hitam ini harus bersyukur kepada Allah. Kenapa Pak? Kata Ibnu Arabi Pak, itu Ibnu Arabi yang ngomong ya. Orang kulitnya hitam kayak Anda ini, gak menghina saya Pak, memang kenyataan ya kan. Kulit yang hitam ini kata Ibnu Arabi, ini Ibnu Arabi yang ngomong bukan saya Pak. Kalau Anda kulitnya hitam kayak seperti orang Papua itu Pak, hitam-hitam semua, orang Afrika ya, orang Negro, itu kata Ibnu Arabi gak gampang kena santet Pak. Loh iya, orang kulit hitam ini Ibnu Arabi ngomong. Mungkin terjemahannya begini, orang hitam ketika disantet karena hitam mungkin meleset santetnya Pak, nggak kelihatan. Itu kata Ibnu Arabi. Maka beruntung Anda yang kulit hitam, nggak gampang kena sihir Anda, apalagi kena santet. Alhamdulillah.
Jadi seneng hitam ya. Lanjut gak ini? Nabi Musa nggak terima. Masih penasaran. Tanya, ya Rob, hal akrama ummati, hal akrama fi umami, apakah ada kemuliaan di umat seperti umatku? Halalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihimul manna wassalwa. Apa ini? Apakah ada umat yang lebih bagus daripada umatku? Halalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihimul manna wassalwa. Umatku engkau muliakan ketika panas, engkau kirimkan mendung, engkau naungi dengan mendung. Dan mereka misalkan kelaparan, engkau berikan langsung dari langit borong, makanan, minuman, makanan semua kamu datangkan langsung dari langit. Ini kehebatan umatnya Bani Israel ini, Pak. Kalau mereka kepanasan langsung minta kepada Allah melalui nabinya, dikirim mendung oleh Allah, dingin semua. Berarti Nabi Musa menganggap umatku ini hebat. Kalau makan langsung dikirim, didatangkan dari langit, langsung turun gitu, Pak. Blok. Mau burung darah, burung darah. Kepingin nasi uduk misalkan begitu, Pak. Ya. Gorengan lengkap nasi uduk sama kopinya sama rokoknya langsung datang, Pak. Langsung ngerokok Bapak ya, Pak ya. Dibayangin bener, Pak ya. Itu Bani Israel, Pak. Apa jawabannya Allah? Ya Musa, ama alimta afdalu ummata Ahmad kafadri jami'il khalq. Umat, kamu nggak tahu wahai Musa, umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik ciptaanku di antara ciptaan yang lain. Lebih hebat umatnya Nabi Muhammad daripada umatmu, katanya Allah begitu aja, disingkat saja. Gak ada yang bisa ngelawan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kirimkan makanan, masih kalah. Dinaungi mendung, masih kalah dengan umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa tambah gerem ini, Pak. Namanya orang Pak penasaran. Ya Rob, wahai Tuhan, ini penasaran terakhir ini, Pak. Afaro'ahum, apakah saya bisa melihat umat Muhammad yang engkau ceritakan luar biasa ini mengalahkan umatku? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, lam tarohum walakin ahbabta antasma'ah kalamuhum fa'altu. Ya Musa, kamu tidak bisa melihat umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau kamu suka, kalau kamu mau, aku berdengarkan suara umat Nabi Muhammad, maka aku fa'altu, akan aku lakukan untukmu wahai Musa. Apakah kamu ingin dengar umatnya Nabi Muhammad? Uhibbu dzalik ya Rabb. Saya suka ya Allah, saya ingin dengar ya Allah, bagaimana sih suara umat yang hebat itu? Maka langsung, Pak, kita ini yang hadir di sini, Pak, Bu, Ibu, masih nyambung nggak, Bu? Nyambung nggak, Bu? Nyambung kemana, Bu? Nyambung kayak telepon saja. Nabi Musa kepingin mendengar suara kita, Pak. Artinya apa? Suara umat Nabi Muhammad SAW. Maka langsung, Pak, dengan satu hentakan suara Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuhu memanggil, ya ummat Muhammad. Fa'ajabu kulluhum bisayhatin wahidah labbaik Allahumma labbaik. Mereka, Pak, keluar daripada pasir, dari langit, dari mana penjuru ini, Pak. Suara umat Nabi Muhammad dikeluarkan, diperdengarkan di telinga Nabi Musa sambil mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba datang memenuhi panggilanmu, hamba datang memenuhi panggilanmu. Wahum fi aslabi abaihim. Padahal kita semua, mereka semua waktu itu didengarkan di telinga Musa belum lahir, kita masih di aslaf, di sulbi nenek moyang kita, sudah diperdengarkan suara kita di telinga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hebat nggak kita, Pak? Suara Anda sudah didengar Nabi Musa, Pak.
Meskipun suara Anda nggak enak, paro-paro gini Pak, serak-serak basah, Nabi Musa sudah mendengar suara kita Pak. Hebat nggak ini? Bagus nggak ini? Pantas viral nggak? Viral nggak? Ya, saya ganti pikiran Anda supaya nggak viral kemana-mana. Viralnya Nabi Muhammad SAW, ya Pak. Nabi Musa Pak, sampai sebegitu hebatnya umat Nabi Muhammad, maka Musa dengan rendah hati Pak, idzan ij'alni min ummat Ahmad ya Rabb. Kalau begitu ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Musa mendapat kemuliaan sendiri. Ya, Nabi Musa diangkat menjadi Nabi Rasul dan punya keistimewaan bisa berbicara Musa kalimullah. Jadi punya makom masing-masing Pak. Artinya kita harus belajar ini Pak. Ya, benar Nabi Musa Rasul, benar Nabi yang hebat bisa bicara dengan Allah, tapi masih kalah dengan Nabi Muhammad. Dan masih kalah lagi dengan umat Nabi Muhammad, sampai-sampai kepingin jadi umat Nabi Muhammad. Ini berarti Nabi Musa ini tawadhu Pak, makanya dicintai Allah. Jadi istilah tawadhu ini Pak, sifat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan Anda sombong, jangan Anda kibir, ya. Hati Anda ini jangan sombong. Nabi Musa saja yang hebat Pak, setelah diceritakan model kayak Anda begini, sujud Pak, tawadhu Pak. Ini pelajaran bagi kita, ya. Jangan sombong. Akhlak, kalau urusan akhlak Pak, ya, ukuran akhlak Nabi Muhammad, saya kira Pak, siapapun manusia, sealim apapun, sealama apapun, bahkan wali-walinya Allah, tidak bisa menggambarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak? Loh, akhlak Nabi Muhammad ini yang muji Allah Pak, bukan manusia. Fa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah sendiri memuji Pak. Wahai Muhammad, kamu ini di atas akhlak yang bagus, akhlak yang agung. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad Pak. Maka mustahil, apalagi saya, ulama besar, siapapun yang ilmunya luar biasa, yang biasa menulis kitab, sampai tintanya pakai air laut habis Pak. Oh, putih lagi Pak. Saya pikir ada warnanya tadi, balik putih lagi. Ya mungkin takdirnya kita ini dapat putih nih Pak ya. Sampai mana tadi Pak? Pak? Apa? Air putih? Waduh, tidak nyambung ini. Nyambung nggak ini? Nyambung kemana saya tanya? Nyambung kemana Anda ini? Air putih? Saya tahu air Anda sudah habis semua ini. Iya. Panitia harus bagi air lagi nih, iya. Tapi nanti aja deh. Kalau sekarang kasih air putih ngantuk semua nanti Pak. Kepar kita nanti ya. Saya lihat sudah ibu-ibu itu sudah kakinya selonjoran. Udah capek dia ini kan ya. Habib ini terlalu lama bicaranya ini ya. Hah? Udah pada kesemutan bapak-bapak ini, saya tahu nih Pak. Sudah ganti dari sila ke tasahud akhir. Ya inilah Pak, kekurangan kita ini begini ini Pak ya. Tapi giliran hiburan Pak, konser, ya sudah bayar, panas-panas kita 4 jam, kuat kita Pak. Padahal nggak dapat apa-apa. Kita dapat berkat, dapat minum Pak, masih saja lemes. Iya kan? Kekurangan kita nggak ini? Coba nonton bola jam 2 malam Pak. Waduh, melotot kita Pak, 3/4 jam kali 2. Wow, kuat kita Pak, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Jangan mata kita aja nggak kedip Pak. Saking apa? Saking takut ketinggalan kalau kegulan begitu aja Pak. Tapi giliran mau sholat tahajud, ya pakai beker sudah Pak. Ya jam 2 malam nanti saya bangun. Sudah jam 2 kering Pak, nggak bisa bangun kita Pak. Kebabas tidurnya, ya Allah kebabas tidurnya, kecapean saya. Tapi kalau giliran final Piala Dunia antara Argentina dengan Brazil, waduh Pak, sudah rencana macam-macam, kita nonton bareng segala ya. Padahal di situ Pak, mohon maaf, pemain bolanya tidak kenal Anda. Pemain bolanya bukan orang yang beriman kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW.
Pemain Argentina itu siapa itu? Siapa namanya? Syekh Messi. Saking hebatnya Pak, Anda kan seneng sama Syekh Messi ini ya. Satu lagi, Syekh Ronaldo. Wah ya, banyak itu Syekh-Syekhnya itu karena Anda senang. Itu kalau main bola Anda jadi gila Pak. Jadi idola sampai-sampai kaosnya Anda ini, kaosnya Messi, kaosnya Ronaldo ini ditiru mana muda-muda Pak. Nomor 10 semua. Sepatu ukurannya tahu ukurannya. Heran saya Pak. Sampai sebegitunya cintanya, mengidolakannya pemain-pemain bola. Sampai lupa kita, padahal idola kita ini keliru. Apal semuanya, lahir di Argentina tanggal berapa, lahir apal. Giliran ditanya kapan Nabi Muhammad lahir, bingung kita Pak, gak bisa jawab. Apa Nabi Muhammad punya anak laki-laki, gak bisa jawab. Ini musibah Pak. Kata ulama ini musibah besar. Kalau musibah gempa bumi ya, banjir sampai kematian itu sudah sunatullah biasa Pak. Kata ulama, bencana yang besar akhir zaman adalah mereka sudah jauh dengan Nabi Muhammad. Mereka manusia sudah tidak kenal dengan Nabi Muhammad, apalagi cinta dengan Nabi Muhammad. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita kenal dan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Terus enggak Pak? Saya ini nggak enak sama Kiai Humen karena beliau kan harus cepat-cepat ke Cilongok ya. Iya, nggak enak nanti terlambat Pak. Iya. Tapi karena banyak orang ini Kiai yang nyuruh saya ngomong terus ini orang-orang ini ya, saya nggak mau disalahkan Kiai, mohon maaf. Padahal nggak ikut bayar ini Kiai, nyuruh-nyuruh lagi ya. Saya lanjutkan tadi yang berhubungan dengan orang Yahudi yang hanya kepada Allah saja, tidak dengan yang Muhammad, tertolak iman mereka, tertolak kepercayaan mereka dengan agama Islam. Siapa yang harus kenal dengan yang Muhammad? Nabi Isa, langsung aja karena banyak saya mau cerita, saya harus tahu diri Pak. Iya. Dan kalau majelis ini terlalu lama bukan barokah akhirnya Pak. Bukan tambah barokah ini enggak Pak. Majelis kalau terlalu lama jadi bencana Pak. Jadi bencana. Maksud saya bukan bencana ribut, tawuran atau gempa bumi, banjir, tidak Pak. Bencananya apa? Kelaparan. Loh ini bukan saya yang ngomong Pak. Mungkin Kiai Humen itu gurunya Kiai Humen salah satunya ya. Habib Salim Satiri itu pernah beliau ketemu Pak. Ini yang ngomong Habib Salim Satiri Pak. Ulama besar. Apa katanya? Wa minal baliyati fil majalis kullu jamaah binti doril wahidi. Menjadi bencana yang besar kata beliau, satu majelis apabila jamaahnya kelaparan, pada lapar perutnya karena terlalu lama nunggu penceramahnya terlalu panjang. Bencana maksudnya bukan bencana bumi Pak, bencana perut keroncongan, pusing sebelah ya Pak, lambung sakit ya, kambuh emah, itu bencana kita Pak. Makanya saya takut Pak, Anda nanti pulang masuk angin Pak, kerok-kerokan gara-gara telat makan. Makanya saya tutup ini terakhir cerita ini Pak, supaya kita tahu, supaya kita kenal dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena intinya Maulid ini Pak, supaya hati kita ini menambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya cinta saja, ikuti syariat Nabi Muhammad, berikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnahnya? Banyak. Ya Pak. Ya, banyak sunnah Muhammad ini, termasuk malam hari ini kita melakukan sunnah Nabi Muhammad, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi sudah janji Pak, sama hadro tadi, saya suruh gosida Pak. Tapi sebelum saya gosida Pak, saya cerita satu sahabat dulu. Satu sahabat Pak, tapi sahabat ini sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari Imam Ali karramallahu wajhah. Abu Thalib itu punya banyak anak. Di antaranya Imam Ali, ya, Imam Ja'far, dari ikut ada yang perempuan-perempuan. Mohon maaf, Abu Thalib ini ekonominya ya, waktu itu dia katakan masih orang melarat, orang miskin. Maka karena banyak anak dibagi anaknya. Sayyidina Ja'far
dititipkan kepada saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, ammun Nabi. Imam Ali Karamahwajah dipelihara, dititipkan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad hijrah, saya singkat saja, hijrah Ja'far bin Abi Thalib atau Ja'far at-Thayyar ini gelombang kedua berhijrah, tapi tidak ke Madinah, tetapi ke Jazirah Arab, ke Sam. Ya, dalam riwayat ada yang mengatakan ke Habasa, ada yang mengatakan di Sam sana. Bertahun-tahun di sana, sedang Nabi Muhammad di Madinah. Tetapi Sayyidina Ja'far at-Thayyar ini sangat cinta dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad. Maka tergerak hatinya untuk menyusul Nabi Muhammad ke Madinah. Nyusul Nabi Muhammad karena rindu cintanya dengan Nabi Muhammad, yang bergejolak hatinya ingin berjumpa dengan yang dikekasih, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat Imam Ja'far tadi dengan berapa kelompok manusia datang Pak menuju Madinah, dan Madinah mendengar bahwa Ja'far at-Thayyar akan datang, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad gembiranya luar biasa, sampai-sampai diriwayatkan Nabi nggak sabar Pak keluar dari rumahnya untuk menyambut kedatangan Imam Ja'far at-Thayyar. Sampai di depan Nabi Pak, masuk kota Madinah ini Pak, saking gembiranya Imam Ja'far, saking luar biasanya ketemu orang yang sangat dicintai, orang yang sangat dikasih Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai lupa diri Pak, langsung joget Pak, joget Pak, muter-muter begitu Pak, rokos amamun Nabi, joget depan Nabi Pak, muter-muter begini Pak, saking senengnya Pak. Ini dalilnya orang joget Pak, rokos amamun Nabi, kan ada itu qasidah, rokos aina ya saugon. Ayo coba sekali aja biar semangat kita Pak ya. Biar saya ada waktu istirahatin Pak ya. 2 bait saja, jangan lama-lama. Cepat, seadanya sudah. Ayo. Ragas aina. Lah. Ada kuenya di situ kah? Ada jajannya? Oh, enggak ada jajannya, lelet ini. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا القلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rokos Pak, joget Pak. Jadi ini dalil Pak. Kalau biasanya orang Arab itu kalau seneng Pak, mantenan, anak jadi manten, zafin Pak. Ya, yang dimaksud joget itu bukan joget ngawur Pak. Bukan tasabuh. Mau tasabuh itu mencontoh, menyeriru. Misalkan laki-laki joget pantatnya itu haram. Jogetnya bukan begitu. Ya, ada joget apa itu? Joget ngebor, ngecor, haram. Joget patah-patah, joget ite, itu bukan. Anda kalau lihat ada torikoh, nasaban dihagani, itu joget Pak, kalau sholawatan Pak. Cuman sekedarnya saja, tangannya ditaruh ke atas, ditarik ke atas, ke bawah. Begitu Pak, sambil menunduk kepalanya, sambil mengikuti irama terbang Pak, irama hadronya. Enggak apa-apa, karena apa? Gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau gembira kan pasti seneng Pak, joget kita Pak. Enggak mungkin orang susah joget ya Pak. Orang gila berarti Pak ya. Kan lihat orang gila itu. Ya, joget terus karena edan Pak, enggak ngerti Pak. Kalau gembira, ini dalil Pak. Kalau zafin enggak apa-apa Pak. Asal jangan tasabuh. Tasabuh ini meniru Pak.
Goyang perut misalkan Pak ya, apalagi naudzubillah sampai buka aurat, haram. Setuju? Joget Pak ini Pak, saking gembiranya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Tidak marah Pak. Dia ada yang mengatakan joget haram, lihat dulu jogetnya. Ya kalau joget breakdance ya wah repot ini. Bukan joget itu maksudnya. Maka tinggal Imam Ja'far, saya singkat saja. Maka ketika itu ada perintah perang jihad fisabilillah. Perangnya agak jauh Pak, di Mu'tah sana di daerah Yordan. Di Yordan itu setiap tahun ada haul Pak. Haul Imam Ja'far At-Tayyar. Karena Imam Ja'far dikubur di sana. Syahid di sana. Setiap tahun, mudah-mudahan kita bisa hadir ke sana Pak. Ditakdirkan Allah bisa ke Yordan. Tapi sayangnya kita nggak semangat Pak. Iya, semangat nggak kita ziarah ke sana Pak? Paling semangatnya nyicil mobil, pingin beli mobil, kredit motor ya. Padahal harus semangat kita Pak. Imam Ja'far Pak di mana? Di Mu'tah sana Pak. Perang Mu'tah namanya, daerah Yordan sana. Maka waktu itu Nabi berpesan, wahai Ja'far, engkau yang membawa bendera. Liwa'un Nabi, membawa bendera Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu kasihkan kepada siapapun sebelum engkau meninggal, baru boleh engkau serahkan kepada yang penggantinya. Maka Nabi menyiapkan 3 orang. Imam Ja'far, ada 2 lagi sahabat, saya nggak menyebutkan. Maka terjadi perang Pak. Waktu itu kebetulan umat Islam kalah banyak dengan orang-orang Nasrani Romawi waktu itu Pak. Perang. Imam Ja'far membawa liwa'un Nabi, bendera Nabi Muhammad SAW. Maka hukumnya, aturan perang, kalau bendera umat Islam jatuh, maka umat Islam kalah meskipun posisinya masih lengkap pasukannya. Itu aturan perang waktu itu Pak. Maka orang Romawi matanya tertuju kepada Ja'far untuk menyerang Ja'far supaya jatuh liwa'un Nabi, benderanya Nabi Muhammad supaya jatuh, maka umat Islam kalah. Maka langsung Pak, beberapa orang mengejar Imam Ja'far sampai bendera ini Pak, tangan kanan tadi dipenggal Pak, putus. Maka Imam Ja'far tidak melepas, ditaruh tangan kiri Pak, tidak mau menerima begitu saja, dibawa liwa'un Nabi, naik kuda terus Pak, sampai mereka juga mengejar, dipenggal juga tangannya Pak, dipenggal tangannya. Maka Imam Ja'far, karena ini liwa'un Nabi, pesannya Nabi, kecintaannya Nabi, dengan tangan yang tersisa yang terpenggal ini Pak, dibawa Pak, dihapit begini Pak oleh Imam Ja'far Pak. Ya, sampai itu diceritakan saking susahnya membawa bendera sampai terjatuh Imam Ja'far tadi. Maka yang mau menggantikan mengangkat bendera itu langsung menghampiri, wahai Ja'far, serahkan bendera kepadaku dan engkau dibawakan minuman, engkau minum wahai Ja'far, serahkan bendera. Apa kata Ja'far? Saya tidak akan menyerahkan bendera sebelum saya mati, karena ini pesanan Nabi Muhammad kepada saya. Kalau kamu nggak mau minum wahai Ja'far, nggak mau menyerahkan bendera, ya sudah kamu minum saja. Kata orang tadi, kata sahabatnya, apa Ja'far mengatakan, ini so imun, la uridu an uftira illa indallahi ta'ala. Saya tidak mau berbuka puasa sebelum nanti di hadapan Allah saya akan berbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Imam Ja'far tahu bahwa dia sebentar lagi syahid. Maka waktu diceritakan Pak, ada 30 berapa begitu sampai 40 sajam ini masuk ke tubuh Imam Ja'far, tombak, panah, semuanya, tangannya terputus. Maka Imam Ja'far mati dalam keadaan syahid. Maka gemuruh Pak langit ini Pak, gemuruh malaikat ini Pak, melihat Ja'far mati syahid ini gemuruh. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu Pak, Imam Ja'far ini cintaan Nabi, kesayangan Nabi, dan Imam Ja'far cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tangannya yang putus tadi Pak diganti dengan sayap. Maka dibilang Ja'far At-Tayyar, Ja'far seperti burung. Kalau bahasanya At-Tayyarat itu kapal udara itu kan ada sayapnya Pak, ada kan? Nah seperti itu diganti oleh Allah Pak, tangan yang putus tadi diganti sayap, lalu dibangkitkan lagi, bisa terbang Imam Ja'far tadi Pak. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, tanyakan kepada Ja'far, ingin surga yang mana? Surga Aden, surga Firdaus, surga Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, apa saja yang ada di surga ini, silahkan Ja'far At-Tayyar atau Ja'far bin Abi Thalib milih masuk surga yang mana, bebas kata Allah.
Dihampiri Imam Ja'far malaikat, wahai Ja'far, Allah telah menawari Anda untuk bebas masuk surga yang mana yang Anda kehendaki. Apa kata Ja'far? Saya tidak ingin surga, saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mau surga, Pak, kepingin ketemu Nabi Muhammad. Maka malaikat lapor kepada Allah, ya sudah, sekarang terbangkan Ja'far menuju Madinah. Maka Imam Ja'far terbang, Pak, ke Madinah, Pak, karena diganti sayap tangannya tadi, masuk ke Madinah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi Muhammad di Madinah, Pak, nggak ikut perang dengan sahabat-sahabatnya. Langsung Nabi mengatakan, wa alaikassalam ya Ja'far. Maka yang di depan ini, Pak, heran, ya Rasulullah, Anda sebutkan Ja'far, pada Ja'far sekarang lagi perang di Mu'tah, di Mu'tah. Apa kata Nabi Muhammad? Saya barusan melihat Ja'far datang kepada saya dalam keadaan syahid, tapi saya heran, kemana tangan Ja'far? Kenapa bisa diganti dengan sayap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi menangis memandang Ja'far. Lalu malaikat datang, wahai Ja'far, engkau sekarang ini adalah bukan penghuni dunia lagi. Engkau bukan lagi sebagai manusia yang hidup di bumi, tetapi engkau sudah syahid. Engkau di alam barzah, di kuburan. Nanti engkau akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapapun manusia meninggal, tidak bisa kembali lagi ke bumi, meskipun mereka masih mencintai apa-apa yang ada di dunia. Maka kembali Ja'far, Pak, ke alam barzahnya. Nabi menangis, Pak. Ini contoh mereka sahabat, Pak, nggak mau surga, Pak, pinginnya ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, Pak, kita semuanya masuk surga. Tetapi mohon maaf, surga, Pak, surga itu nikmat. Mudah-mudahan kita masuk surga, ya. Manusia atau makhluknya Allah yang ditakdirkan masuk surga, itu nikmatnya kalau surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, bahkan sahabat Nabi, mereka tidak mau hanya ketemu di dunia saja. Bareng dengan Nabi di dunia nggak mau, Pak. Meskipun sudah dijamin maksum mereka sahabat masuk surga, nggak mau, Masian, Pak. Masih pinginnya, dia pingin tetap seperti keadaan di dunia ini bersama di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sadar, mereka tahu ini adalah kuncinya surga. Gak mungkin kalau kami berpisah dengan Nabi Muhammad belum tentu selamat. Kalau kami berhadapan dengan Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad, maka kami pasti akan selamat. Maka surga tidak berarti apa-apa kalau di situ tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ali di diwannya mengatakan, fi jannatin masagoni min wasfiha illa likoni hibbi khayyama. Surga saya tahu, kata Imam Ali, karena saking cintanya, Pak, kepada Rasul. Saya tahu keistimewaan, kemewahan, keagungan, kemuliaan surga. Tapi bukan itu yang saya harapkan. Bidadarinya cantik, makanannya enak, bukan itu. Tetapi yang aku harapkan, yang punya surganya, tetangganya surganya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Pak, kita ganti doa kita. Ganti doa kita. Gantinya gimana, Beb? Kalau datang ke kiai atau ke Habib, jangan doakan saya masuk surga, jangan. Doakan saya masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersama dengan Muhammad, Pak, 1000% Anda akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Cukup apa enggak ini? Cukup, ya? Ya kan, menyerah sendiri kan? Padahal saya lagi semangat-semangatnya, ini baru semangat saya. Ya, ibu-ibu sudah capek ini ya. Soalnya takut, Pak, besok, Pak, kalau ibunya kemalaman ya sampai gak tidur, Pak, Anda kasihan, Pak, gak dikasih sarapan Anda, Pak. Ya, gak dibikin kopi, Pak. Kenapa? Istri Anda ketiduran, repot, Pak, dibangunin, gak mau bangun, Pak. Apalagi mau diajak apa? Sunnah Nabi, Pak. Wah, repot, Pak. Hah? Ayo ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya tadi saya katakan banyak, tapi sunnah yang paling hebat untuk kaum laki-laki adalah masa nggak ngerti, Pak? Apa pura-pura nggak ngerti Anda? Kawin lagi, Pak.
Loh, ini sunnah Nabi Muhammad yang paling hebat, Pak. Dan ini menjadi kebanggaan Nabi Muhammad. Mohon maaf, Bu, jangan protes dulu, Bu. Dalam rangka memerangi kaum wanita. Ya. Dalam rangka mengalahkan kaum istri. Nah, iya Pak, ya, judulnya begitu aja ini, Pak. Ini Pak, Nabi Muhammad bangga, Pak, kalau kita nanti dibanggakan di depan umat-umat yang lain. Kalau Anda dengar khutbah nikah itu, Pak, kan Nabi mengatakan, saya banggakan nanti umatku dengan banyak jumlah yang banyak di hadapan para umat-umat Nabi yang lain. Artinya apa? Kalau jumlahnya Anda banyak, kaum muslimin sekarang ini banyak, ketika Anda nanti di akhirat, Nabi gembira, Pak, senang, bangga. Kenapa? Karena banyak Anda. Nah, syarat jadi banyak, Pak, ya harus banyak kawin, banyak anak. Bener gak? Bagaimana kalau bisa banyak? Anda istrinya satu, paling anaknya satu, paling banter tiga. Ini gembor ya? Misalkan ini Nabi Muhammad SAW ketika ketemu nanti kita, Pak, mudah-mudahan ketemu Nabi Muhammad ya. Sebelah gembor apa namanya? Apa? Ya itulah namanya apalah. Ya, datang Pak orang sana, Pak, membawa istrinya. Berapa istri kamu? Kata Nabi Muhammad. Saya ya Rasul, membawa istri saya 4. Anak kamu berapa? 25 anak. Masya Allah, langsung dirangkul Nabi Muhammad, Pak. Bangga Nabi Muhammad, Pak. Kamu masuk surga. Ayo, 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 saya antar. Diantar masuk surga, Pak. Sebelah kampung ini apa ini? Gelam. Tanya orang masuk surga, orang gelam, Pak. Datang. Berapa istri kamu? 3 ya Rasulullah. Anak berapa? 20. Marhaba, kata Rasulullah. Dipanggil, dirangkul, Pak. Dimasukkan ke surga, Pak. Depan kampung kita apa namanya? Leong. Doyong. Nah, doyong. Istrinya 2, Pak. 2 saja istrinya ya. Anak berapa? Ya Rasul, saya punya anak 10. Disambut Rasulullah, ketawa senyum, Pak. Iya. Kirinan orang gembor, Pak. Iya. Orang gembor, Pak. Ya Allah. Siapa kamu? Saya orang gembor ya Rasul. Gak tanya gembornya. Istri kamu berapa? Ya Allah ya Rasul 1. Anak berapa? 2. Ya sudahlah. Kamu di belakangan nunggu-nunggu dulu lah. Nunggu yang 4 sama 3 dulu masuk surga dulu. Baru inti orang gembor baru masuk. Bener ini, Pak. Loh. Anda ini kalau diceritain kawin lagi seakan-akan kita ini ngajak poligami kayak terhina begitu. Padahal Masya Allah, Pak. Ini kaum wanita banyak, Pak. 50 banding 1, Pak. Akhir zaman begitu, Pak. Yang 49 kemana, Pak? Kalau Anda gak kawinin lagi. Mestinya yang datang ini, Pak, ngikuti sunnah Nabi, istrinya 3, 4, 2, mestinya begitu. Itu Jazirah Arab, Pak, negara Yordan, rajanya Yordan apa itu yang mewajibkan apa penduduknya yang laki-laki harus kawin lebih dari 1, mau 2 mau 3, difasilitasi negara. Kenapa? Karena terlalu banyak wanitanya. Indonesia ini banyak, Pak, wanitanya, Pak. Daripada Anda nggak protes, nggak sedih Anda lihat kaum wanita di jalan-jalan, naudzubillah, ya Allah, kasihan, Pak. Bu, kasihan nggak, Bu? Itu golongan Anda, Bu. Masa nggak kasihan, Bu? Hak kita, mohon maaf, lelaki ini dikasih Allah 2, 3, 4, Bu. Qurannya jelas dan tidak ada hadis yang melarang. Wahai orang laki-laki, kawinlah kamu 1 dari kaum wanita yang mukmin, nggak ada. Bebas kawin 3 sampai 4 boleh dan Nabi bangga. Ayo ikuti yang sunnah ini, jangan sunnah yang enteng-enteng. Enteng mah gampang. Sunnah ini, Pak, yang hebat ini. Enak lagi. Kayak yang lain belum tentu enak. Sholat sunnah capek nggak kita? Sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat capek. Sholat duha, tahajud, ngantuk-ngantuk, capek-capek ya. Tapi kalau kawin, Pak, Masya Allah, Pak, hidup ini, Pak, kayak baru lahir lagi kita, Pak. Yang tua ini jangan dikata, Pak. Yang sudah sarung tinjunya sudah digantung, coba dikawinkan dengan gadis, Pak. Pakai lagi sarung tinjunya, Pak. Ya, lo saya lemes, Beb, ya Bang, akan macun tak apa, Pak. Ya, untuk jadi, Pak, banyak umat Nabi Muhammad SAW. Setuju? Oh, bagus. Loh, setuju semua, Bu? Ya sudahlah. Mudah-mudahan. Ya kalau nggak berani jangan, Pak. Iya, kalau nggak jadi jangan, Pak. Ya Allah, jangan, Pak. Saya kasihan, Pak. Ini kita ini, Pak, saya ngomong begini, Pak, bukan nyuruh, Pak. Ini contoh Nabi Muhammad. Kalau saya nyuruh repot nanti. Oh, disuruh Habib. Berarti kan kita nanggung resiko. Padahal yang enak Anda yang kena getahnya kita. Resiko tanggung masing-masing. Setuju? Saya doakan mudah-mudahan apa ini? Aduh, urusan kawin repot bener ya. Padahal Allah ini
Langsung Allah itu gak nyebut satu Pak, masna wa sulasa wa ruba, kawin 2, 3, 4. Nah terakhir Pak, wa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa in hiftum, apabila kamu takut, nggak tahu takut apa, takut yang tua, takut istri ya. Allah ta'dilu, kalau nggak bisa adil, fawahidah, balik yang satu. Berarti Anda ini apes. Di surga Pak, istri Anda berapa? 70 Pak. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Bidadari kita 70 Pak. Ibu protes, loh saya dapat apa Beb? Enak bener suami saya dapat kawin, dapat 33 bidadari, 70 bidadari. Saya dapat apa Beb? Loh ibu-ibu, wanita menjadi ratunya bidadari Pak. Anda ini Bu, ratunya bidadari paling cantik, umur Anda 28. Cantik-cantiknya Anda Bu, seger-segernya, kuat-kuatnya. Dan di surga nggak perlu ibadah lagi Pak, kerjanya cuma 2 Pak. Apa itu? Makan sama tidur Pak. Tidur dengan wanita, dengan bidadari, dengan istri kita. Itu saja Pak. Nanti Pak, kalau ada bidadari datang ya, Anda sudah dapat istri nih Pak. Ya, istri Anda jadi ratu. Nanti yang nyuruh kawin istri Anda Pak. Kalau panggil Pak, suami apa di sini? Yang, sayang, apa itu? Pak, ayah, Beb. Ya, ayah. Itu bidadari cantik ya, kawinin lagi aja ya, kawin aja ya. Anda disuruh sama istri Anda nanti Pak di surga Pak. Nanti jawaban Anda, kenapa Bu? Nggak dari dulu kamu nyuruh saya masuk kawin lagi. Nyesel kita Pak. Hidup cuma sekali Pak. Ayo rasakan Pak kenikmatan ini Pak. Setuju? Terakhir ya Rob. Sudah Pak, repot ini. Wanita udah nggak ketawa ini Pak. Wanitanya udah ketawa ini Pak. Pegel ini hatinya Pak ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekiranya ini saja cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini dipandang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah ya Rabb, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar maupun dosa kecil diampuni, dihapus, diganti pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ya Rabb, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah sehingga pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Insyaallah tahun depan kita tambah bahagia, tambah sukses, tambah makmur. Kita dimakmurkan oleh Allah berkah Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa kita doakan para kiai, para guru-guru kita, Kiai Humen semuanya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, afiat, ya sehat, supaya selalu kita dapat kemanfaatan dan keberkahan daripada guru dan para kiai kita. Dan insya Allah kita semuanya Pak, hajat kita dikabulkan oleh Allah bijahi Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah rezeki kita diluaskan oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Istri kita jadi istri yang solihah, suami kita jadi suami yang soleh, dan anak-anak kita, keturunan kita, dzurriyyah kita menjadi anak-anak yang soleh wa solihah. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah mudah-mudahan ya Rabb berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Masuk surga bersama keluarga kami ya Allah, bersama dengan ibu bapak kami, keluarga kami semua ya Allah, bersama saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat ya Allah, masuk surga dengan para guru-guru kami, para masyayikh kami, para kiai kami, para habaib kami ya Allah, dan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma fir ummata Muhammad, Allahumma jal jam'ana hadha jam'al marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah wa la tajal fina wa la ma'na syagiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.